Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa yang penuh belas kasih kepada kami umat-Mu. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus, Engkau telah menebus kami dari salah dan dosa yang sudah kami lakukan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama. Aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang bermain-bermain di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyangani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu. Bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-memuji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50.
Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan pertama dari nubuat Sakaria menggambarkan bahwa Allah adalah juru selamat manusia. Berarti Allah selalu dan senantiasa menyelamatkan manusia dari salah dan dosanya. Maka sebagai umat kesayangan Tuhan, kita mesti bersyukur kepada Allah juru selamat kita. Karena ia telah menyelamatkan manusia dari salah dan dosa. Dan ia berharap supaya Tuhan menyapanya sebagai Allah dan Bapa yang setia menyelamatkan manusia, dan Tuhan juga melihat manusia sebagai umat kesayangannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sering dibantu oleh orang lain. Dan kalau kita dibantu terus-menerus, kadang kita merasa berhutang budi kepada orang tersebut. Lalu apa yang kita lakukan kepada orang yang selalu menolong kita? Kita sering mengucapkan terima kasih. Kita sering membalas kebaikannya dengan berbuat kebaikan kepada orang tersebut. Karena kita sadar bahwa orang itu telah membantu kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah telah menyelamatkan Anda dan saya dari salah dan dosa kita. Maka mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang selalu dan senantiasa menyelamatkan kita dari salah dan dosanya. Allah juga di dalam putranya Yesus Kristus mengajak kita semua untuk rendah hati seperti anak kecil. Karena ia melihat, ia mendengar bahwa ada pertengkaran di antara para murid. Siapakah yang lebih besar daripada yang lain? Lalu Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka, dan ia meminta mereka untuk mencontohi teladan anak kecil di dalam kehidupan harian mereka. Yesus ingin supaya para murid selalu rendah hati di dalam kehidupan mereka. Yesus ingin supaya para murid selalu melayani sesamanya. Bukan dilayani, tetapi selalu datang melayani sesamanya. Karena Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk mencontohi teladan hidup seorang anak kecil yang rendah hati, yang mau melayani sesama yang membutuhkan pertolongannya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah Juru Selamat kami, dan bahwa kami mesti belajar seperti seorang anak kecil yang rendah hati dan selalu melayani sesamanya. Semoga dari hari ke hari kami mau melayani sesama kami sebagai ungkapan syukur kami, ungkapan terima kasih kepada Allah yang selalu menyelamatkan kami dari salah dan dosa kami. Bapa yang Maha Baik, hamba berdoa bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Semoga mereka selalu sehat walafiat, dan semoga mereka selalu setia kepada-Mu dengan cara mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan harian mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon kepada-Mu, berkatilah semua orang yang telah dan sudah mendengarkan sabda-Mu, agar pekerjaan-pekerjaan mereka berlangsung dengan baik, dan semoga usaha-usaha mereka Bapa berkati sehingga mendatangkan rezeki yang berlimpah. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.